Web programming bisa HTML5, CSS, and JavaScript bab 1. Mari Makata, Matas, Nyaningrum. Table of content yang pertama, titik 1 itu pengantar, titik 2 membuat situs web, 1.3 itu contoh halaman web, 1.4 HTML, 1.5 elemen struktural, 1.6 elemen judul, 1.7 elemen meta, 1.8 atribut HTML, 1.9 elemen tubuh, KR, BR, P, dan div. 1.10 tinjau cascading style sheets. 1.11 sejarah HTML. 1.12 badan pengurus HTML. 1.13 perbedaan antara HTML lama dan HTML5. 1.14 cara memeriksa kode HTML. 1.15 studi kasus sejarah tenaga listrik. 1.1 pengantar. Web adalah kumpulan dokumen yang disebut halaman web yang dibagikan sebagian besar oleh pengguna komputer di seluruh dunia. Berbagai jenis halaman web melakukan hal yang berbeda, tapi minimal semuanya menampilkan konten di layar komputer. Dengan konten yang kami maksud adalah teks, gambar, dan mekanisme input pengguna seperti kotak, teks, dan tombol. 1.2. Untuk membuat situs web, Anda memerlukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah editor teks. Yang kedua, alat pengunggahan atau penerbitan. Yang ketiga, layanan hosting web. Dan keempat adalah browser. Yang pertama, penyusun teks. Ada banyak editor teks yang berbeda dengan berbagai tingkat fungsionalitas. Notepad Microsoft gratis dan tidak menyediakan fungsionalitas web khusus. Untuk menggunakannya, pengembang web cukup memasukkan teks dan teks muncul apa adanya. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan editor teks biasa seperti Notepad, sebagian besar pengembang web menggunakan jenis editor teks yang lebih bagus, alat membuat web. Alat membuat web yang berbeda memiliki fitur berbeda dan dimaksudkan untuk mempermudah proses pengembangan web. Minimal, alat membuat web dapat menyarankan kode yang valid setelah pengguna mengetikkan bagian dari perintah. Yang kedua adalah pengunggahan halaman web. Setelah Anda memasukkan teks halaman web, Anda di komputer lokal dengan IDE favorit Anda mungkin ingin mempublikasikannya. Penerbitan berarti Anda mengunggah halaman web Anda ke komputer server web sehingga pengguna lain dapat mengaksesnya di web. Beberapa IDE seperti Dreamweaver menyediakan kemampuan mengunggah bawaan, tapi IDE lain seperti Visual Studio tidak. Untuk IDE yang tidak menyediakan kemampuan pengunggahan bawaan, Anda harus menggunakan alat pengunggah file terpisah. Ada banyak alat pengunggah file. Di situs web buku ini, kami menyediakan tutorial untuk memulai cara menginstal dan menggunakan alat pengunggah file gratis dan intuitif yang disebut WinCSP. SCP. Yang keempat adalah browser. Peramban adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengambil dan melihat halaman web. Menurut http gs.counter.com, browser paling populer untuk komputer adalah Google Chrome, Microsoft Browser, Microsoft Edge, dan Internet Explorer, dan Mozilla 2 Firefox, dengan Google Chrome di nomor pertama. Browser lainnya adalah Safari untuk perangkat Mac, Opera, dan browser bawaan Android. Safari dan Android sangat populer dengan perangkat seluler. 1.3 contoh halaman web. Secara formal, nilai alamat website diketahui sebagai URL, yang merupakan singkatan dari Uniform Resource Locator. Nama itu tidak terlalu intuitif, jadi ingat bahwa URL adalah alamat situs web. Contoh halaman web. HTTP mengacu pada protokol transport hypertext, di mana protokol adalah perangkat, aturan, dan format untuk bertukar pesan antar komputer.
Setelah HTTP muncul pembatas garis miring 2, dan kemudian nama komputer server web yang menyimpan halaman web. Untuk contoh ini, komputer server web mengajar. Berikutnya adalah domain yang menjelaskan bagaimana web server dapat ditemukan di internet. Untuk contoh ini, domainnya adalah proc.edu. Selanjutnya ada urutan directory dan subdirectory, disebut juga folder dan subfolder, yang menunjukkan lokasi penyimpanan halaman web komputer server web. 1.4 tag HTML. Web halaman diimplementasikan dengan HTML yang merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Untuk menerapkan elemen untuk halaman web, Anda harus menggunakan tag. Misalnya, jika Anda ingin menerapkan yang kuat elemen untuk memberi penekanan pada konten tampilan elemen, menggunakan huruf tebal, kelilingi konten dengan teks strong. Inilah cara menerapkan elemen yang kuat untuk kata sangat, hidden strong, sangat, garis miring strong, senang saat giginya akhirnya tanggal. Penggunaan tag adalah karakteristik utama dari bahasa markup. Mengapa ini disebut markup? Bahasa markup menandai dokumen dengan mengelilingi bagian kontennya yang dengan tag. Web halaman diimplementasikan dengan HTML yang merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Anda sudah tahu apa artinya markup. Hyper dan hyper dalam hypertext mengacu pada kemampuan HTML untuk diterapkan hyperlink. Hyperlink atau singkatnya tautan adalah tempat Anda mengetik teks atau gambar untuk melompat ke halaman web lain. Jadi HTML adalah bahasa yang mendukung tag markup untuk pemformatan dan kemampuan untuk melompat ke halaman web lain. Tag HTML berpasangan dengan tag awal dan tag akhir. Misalnya, kode berikut menggunakan tag awal H1 dan tag akhir garis miring H1. Ada dua jenis elemen-elemen kontainer dan elemen void. Elemen kontainer biasanya hanya disebut ada, memiliki tag awal dan tag akhir, dan berisi konten di antaranya dua tagnya. Misalnya elemen H1 adalah wadah, di sisi lain elemen kosong baru saja satu tag, dan kontennya disimpan di dalam tag. Kita akan melihat contohnya ketika kita sampai di elemen metal. 1.5 elemen struktural. Dengan banyak bahasa pemrograman, dua jenis kode diasosiasikan dengan satu program. Ada kode sumber yang dimasukkan ke program, dan ada kode yang dapat dieksekusi, yaitu kode tingkat rendah yang digunakan perangkat keras komputer. Memahami dan mengeksekusi atau menjalankan kode yang dapat dieksekusi dihasilkan dari kode sumber dengan bantuan sesuatu yang disebut kompiler. Elemen struktural. Selanjutnya, kami akan menjelaskan berbagai bagian kode pada gambar 1.4. Mari kita mulai. Yang sebenarnya konstruksi HTML penting yang akan Anda gunakan sebagai kerangka dasar untuk pemaparan web Anda. Type HTML, head, dan body. Konstruk doctype dianggap sebagai instruksi atau sebuah elemen dan ditempatkan di bagian atas setiap halaman web. Bentuk elemen HTML, head, dan body itu struktur dasar halaman web. Jadi kami akan menyebut elemen tersebut sebagai elemen struktural. Konstruk pertama, tanda seru doctype HTML. Memberitahu browser jenis dokumen apa di web halaman adalah nilai HTML-nya dalam doctype HTML. Menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen HTML, dan lebih khusus lagi bahwa dokumen tersebut menggunakan standar HTML5 untuk sintaksnya. Sintaksis mengacu pada kata-kata, tata bahasa, dan tanda baca yang membentuk bahasa. Setelah instruksi doctype muncul elemen HTML, ini adalah wadah dan berisi untuk mengelilingi halaman web lainnya. Tag awalnya menyertakan link ini yang memberitahu browser bahwa halaman web ditulis dalam bahasa Inggris. Unsur kepala dan badan juga merupakan wadah. Elemen kepala
mengelilingi elemen yang memberikan informasi yang terkait dengan halaman web secara keseluruhan. Elemen body mengelilingi elemen yang menampilkan konten di halaman web. Elemen penampung harus bersarang dengan benar. Artinya, jika Anda memulai penampung di dalam penampung lain, Anda harus mengakhiri penampung sebelum mengakhiri penampung luar. Karena elemen body dimulai di dalam elemen HTML, tag penutup dan sendiri body harus diletakkan sebelum tag penutup dan sendiri HTML. 1.6 Elemen judul. Judul halaman web berkaitan dengan keseluruhan halaman web. Jadi, elemen judulnya berada di dalam head container. Elemen judul berisi data, menentukan label yang muncul di bilah judul jendela browser. Standar HTML resmi mengharuskan setiap head container berisi elemen judul. Selain memberikan label untuk bilah judul di jendela browser, apa tujuan dari elemen judul? Yang pertama, ini memberikan dokumentasi untuk seseorang yang mencoba memelihara halaman web Anda. Dan yang kedua, membantu mesin pencari web menemukan halaman web Anda. Jika Anda belum pernah mendengar mesin pencari web, itu adalah perangkat lunak yang mencari di internet untuk informasi yang ditentukan pengguna dan mengembalikan daftar tautan halaman yang mungkin berisi informasi yang diminta. 1.7 Elemen meta. Jika mencari meta di kamus standar, Anda mungkin akan menemukannya melihat definisi yang membingungkan. Dalam percakapan sehari-hari dan dalam HTML, meta berarti tentang dirinya sendiri. Ada gambar 1.6, perhatikan elemen meta dalam head container. Elemen meta memberikan informasi tentang halaman web. Ada banyak jenis elemen meta yang berbeda. Beberapa harus selalu Anda sertakan, tapi sebagian besar hanya opsional. Kami akan segera menyajikan beberapa yang lebih penting. Tetapi pertama-tama, beberapa detail tentang sintaks elemen meta. Elemen meta adalah elemen batal atau bukan wadah, sehingga tidak memiliki tag akhir. Perhatikan bagaimana tidak ada tag akhir untuk 3 elemen meta pada gambar 1.6. Banyak program web yang mengakhiri elemen kosong dengan spasi dan garis miring, misalnya meta kaset sama dengan tanda kutip 2 UTF 8 garis miring. Atribut 1.8 atribut HTML. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Dalam contoh berikut, charset adalah atribut untuk elemen meta. Sebagian besar atribut memiliki nilai yang diberikan padanya. Pada dalam contoh ini, charset diberi nilai UTF min 8. Meskipun sebagian besar atribut memiliki nilai yang diberikan padanya, beberapa tidak. Nanti kita akan melihat beberapa atribut yang muncul dengan sendirinya tanpa nilai. Anda harus selalu mengapit nilai tersebut dengan tanda kutip sehingga membentuk sebuah string. String adalah kelompok 0 atau lebih karakter yang dikelilingi oleh sepasang tanda kutip ganda atau sepasang kutip tunggal. Dengan tanda kutip ganda lebih disukai. Atribut lebih umum dengan elemen void, tetapi dapat digunakan dengan elemen wadah juga. Berikut adalah contoh elemen penampung yang menggunakan atribut HTML lang fr. Garis miring HTML. Atribut lang berarti memberitahu browser bahwa elemen tersebut menggunakan bahasa tertentu untuk konteksnya. Di sini kami menggunakannya untuk elemen HTML. Jadi artinya seluruh halaman web menggunakan bahasa Perancis. Anda tidak diharuskan untuk menggunakan atribut lain. Tapi kami menyarankan Anda untuk menyertakannya untuk elemen HTML. Untuk halaman web yang ditulis dalam bahasa Inggris, gunakan HTML lang in. 9 elemen body. R, P, BR, dan div. Body adalah elemen yang mewakili isi dokumen HTML. Segala sesuatu yang ada di dalam elemen ini ditampilkan di halaman teks di halaman utama browser. Berisi semua dokumen HTML seperti teks, hyperlink, gambar, label, list, dan lain-lain.
Cara penulisan teks body sebagai teks pembuka dan adalah teks penutup. Ada gambar 1.7 yang menunjukkan kode body container menghasilkan elemen H1, HR, P, BR, dan div. Elemen HR digunakan untuk membuat garis horizontal. Saat browser merender suatu elemen, browser mengetahui bagaimana kode elemen harus ditampilkan. Huruf H dalam HR adalah singkatan dari horizontal. Huruf R dalam HR adalah singkatan dari row. Mungkin karena row adalah nama lain dari ruler yang dapat digunakan untuk membuat garis lurus. Elemen HR adalah elemen kosong, jadi hanya menggunakan satu tag untuk teks elemen div lebih besar dari satu baris. Maka gaya yang tepat menyarankan untuk meletakkan tag div pada baris terpisah dengan mengidentifikasi teks terlampir, kecuali untuk jeda baris tunggal dan bukan baris kosong. Karakteristik elemen div sama dengan elemen P. Jadi, kapan Anda harus menggunakan elemen P versus elemen div? Gunakan elemen P jika teks terlampir membentuk sesuatu yang biasanya dianggap sebagai paragraf. Sisi lain, menggunakan elemen div jika teks terlampir terkait dalam beberapa cara, tapi teks biasanya tidak dianggap sebagai paragraf. Jika Anda menggunakan elemen P hanya untuk paragraf bonafide, maka halaman web lainnya dapat memproses elemen P sebagai paragraf, dan Anda menghindari menyertakan non-paragraf dalam pemrosesan tersebut. Misalnya, Anda dapat menggunakan cascading style sheets untuk mengidentifikasi setiap baris pertama paragraf. 1.10 Pratinjau Cascading Style Sheet. CSS atau Cascading Style Sheet adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman website atau situs. Singkatnya, dengan menggunakan metode CSS ini, Anda dengan mudah mengubah secara keseluruhan warna dan tampilan yang ada di situs Anda, sekaligus memformat ulang situs Anda atau merubah secara cepat. CSS memungkinkan Anda menambahkan performatan ke halaman web Anda. Aturan performatan masuk ke dalam wadah gaya. Dalam perangkat kode untuk halaman web cuaca pada gambar 8, perhatikan wadah gaya di dalam wadah kepala. Di dalam wadah gaya, perhatikan dua baris dimulai dengan H1 dan HR. Baris tersebut adalah aturan yang berlaku untuk elemen H1 dari HR di body container. Setiap aturan memiliki properti CSS dan image CSS. Dipisahkan oleh titik 2. Aturan pertama untuk H1 menggunakan properti text align dengan center. Perataan teks lainnya adalah kiri dan kanan. Aturan kedua untuk HR menggunakan properti width dengan nilai 75%. 1.11 Sejarah HTML. Sejarah HTML yang harus diketahui mulai dari pertama kali dibuat oleh ahli fisika Tim Berners-Lee di tahun 1990-an. Hingga HTML mengalami perkembangan yang cukup signifikan serta berperan vital. Sampai saat ini, HTML dipergunakan agar Anda sebagai pengguna internet dapat melihat dan membaca file pada sebuah browser. Sejarah HTML. Pada tahun 1989, untuk membantu penelitian kolaboratif di CERN atau Laboratorium Eropa untuk Fisika Partikel di Jenewa, Swiss, tim Berners-Lee mengungkapkan ide untuk menambahkan tautan hypertext ke makalah penelitian. Jadi ketika satu makalah merujuk ke makalah lain, pembaca dapat mengklik tautan tersebut dengan cepat memutar kata lain. Dari 1989 sampai 1991, Berners-Lee cukup produktif. Yang pertama, dia merancang HTML dengan hypertext link sebagai fitur utama. Yang kedua, dia merancang konsep di balik World Wide Web, termasuk protokol HTTP. Dan yang ketiga, dia membuat browser prototipe untuk menjelajahi internet dengan halaman web HTML. Pada tahun 1993,
Tim Berners-Lee dan Dan Connolly mengajukan proposal format pertama untuk HTML ke Internet Engineering Task Force, atau IETF pada tahun 1994. Berners-Lee mendirikan World Wide Web Consortium atau W3C di Massachusetts Institute of Technology dengan W3C mengambil alih pengelolaan standar HTML. Pada tahun 1997, standar HTML berevolusi menjadi HTML5. Dengan revisi terakhir HTML5 muncul pada tahun 2000 sebagai HTML 4.01. Terganggu oleh sebuah halaman web dibuat dengan buruk, W3C memutuskan untuk mencoba memaksa pemrogram web untuk menyesuaikan diri dengan aturan sintaksis yang lebih ketat dengan memperkenalkan XHTML 1.0 strict pada tahun 2000. Aturan sintaksis yang lebih ketat dipinjam dari bahasa markup yang dapat diperluas XML. Dan itulah panjangan dari X dalam XHTML, XML. XML bukanlah bahasa sebagai seperangkat aturan tentang bagaimana Anda dapat mendefinisikan bahasa Anda sendiri. XHTML 1.0, aturan XML yang atas seperti pertama membutuhkan nilai kutipan untuk semua atribut. Yang kedua, membutuhkan atau untuk semua elemen bakal. Dan yang ketiga, membutuhkan tag akhir untuk setiap elemen penampung. Pada tahun 2011, W3C keluar dengan logo HTML5 yang sangat keren. Istilah standar HTML5 adalah istilah longgar karena dapat merujuk ke salah satu versi HTML5 W3C yang berbeda. Versi pertama disebut HTML5. Versi berikutnya disebut HTML 5.1 dengan spasi sebelum 5.1. Pada 2017, HTML 5.1 adalah rekomendasi resmi W3C. Dan HTML 5.2 adalah draft kerja dan harapan akan segera menjadi rekomendasi. Buku ini menjelaskan sintaks dan semantik dari standar HTML 5.1 yang merupakan superset dari standar HTML5. Dalam menerapkan standar HTML5, WHATWG dan W3C menggabungkan fitur tambahan terbaik dari browser yang berbeda untuk meyakinkan produsen browser yang berbeda untuk bergabung dengan standar baru. Sebagian besar, sejak awal HTML5, produsen browser telah mematuhinya dan belum menambahkan banyak fitur tidak standar seperti di masa lalu. Tapi ketidakcocokan cross-browser masih ada dan pertikaian browser terus berlanjut. 1.12 Badan Pengurus HTML. Seperti disebutkan, W3C membentuk hubungan kolaboratif dengan WHATWG. Itu jauh di tahun 2009. Jadi apakah W3 akhirnya bergabung dengan WHATWG dan hanya membentuk satu nomenklatur? Tidak. Masih ada dua organisasi terpisah meskipun peran mereka tidak tinggi. Keduanya mempertahankan standar HTML mereka sendiri. Mereka mempublikasikan versi baru standar HTML5 saat mereka merasa pembaruan mereka dalam posisi stabil. Misi WHATWG lebih sempit cakupannya daripada misi W3C. Beranda WHATWG hanya mengatakan bahwa mereka mempertahankan dan mengembangkan HTML. W3C juga menyediakan spesifikasi untuk HTML5, CSS, dan DOM. Jadi, apa perbedaan antara kedua organisasi tersebut? Standar WHATWG dianggap hidup, yang berarti WHATWG bebas melakukan pembaharuan kapan saja. Dan mereka tidak repot-repot menetapkan bahwa versi baru standar mereka saat melakukannya. Itu berbeda dengan W3C yang menerbitkan versi baru dengan nomor versi hanya setelah mereka merasa pembaruannya stabil. W3C dan WHATWG memiliki kepentingan untuk memastikan standar mereka cukup dekat. Beberapa
beberapa produsen browser memilih untuk mengikuti standar W3C karena W3C adalah institusi yang lebih terhormat dan mereka menyediakan versi yang stabil. Di sisi lain, beberapa produsen browser lebih suka mengikuti standar WHATWG karena WHATWG cenderung lebih mudah menerima tren baru dan saling perubahan. Kami akan mengacu terutama pada standar W3C. Tapi karena menggunakan sintaks yang umum untuk kedua standar dan didukung oleh semua browser utama, preferensi kami untuk standar W3C yang hampir tidak relevan. Perbedaan standar hanya menonjol jika menyangkut hal terdepan. 1.13 Perbedaan antara HTML lama dan HTML5. Perbedaan berikut mengatasi masalah halaman web yang tidak cocok dengan sintaks tepat HTML 1.0 lebih khusus lagi. Perbedaan berikut menunjukkan bagaimana HTML5 melonggarkan beberapa aturan sintaksnya dibandingkan dengan HTML 1.0. HTML5 tidak ada lagi persyaratan untuk memiliki nilai kutipan untuk setiap atribut. Jadi untuk beberapa atribut HTML5 berasal untuk menyertakan atribut itu sendiri tanpa tanda sama dengan atau nilai yang melekat padanya. Namun, konvensi pengkodean standar menyarankan untuk selalu menyertakan tanda kutip. Dengan HTML5 tidak ada lagi persyaratan untuk memiliki atau untuk semua elemen kosong. Misalnya, spesifikasi XHTML mengharuskan penulisan elemen BR void dengan garis miring atau BR garis miring. Spesifikasi HTML5 mengatakan Anda dapat menyertakan atau menghilangkan garis miring. Konvensi pengkodean standar menyarankan untuk selalu menghilangkan garis miring. Dengan HTML5 tidak perlu lagi memiliki teks kecil untuk setiap penampung. Spesifikasi XHTML mengharuskan menyertakan teks akhir garis miring P atau setiap elemen penampung P. Spesifikasi HTML5 mengatakan Anda dapat menyertakan atau menghilangkan teks akhir. Konvensi pengkodean standar menyarankan untuk selalu menyertakan teks akhir. Versi lama HTML, termasuk XHTML 1.0, menyertakan beberapa elemen yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Secara khusus, elemen yang kemudian menyediakan konformatan dianggap sudah ketinggalan zaman. Ini karena konformatan seharusnya diurus oleh CSS, bukan elemen HTML. Untuk membersihkannya, elemen usaha seperti itu bukan bagian dari standar HTML5. Misalnya elemen font dan center. Dia didukung oleh HTML5 karena digunakan untuk menentukan font dan perantakan, yang merupakan karakteristik berorientasi format. 14. Cara memeriksa kode HTML Anda. Cara memeriksa kode. Perhatikan tab halaman web. Dengan tab pertama, validasi dengan URL pengguna memasukkan alamat web untuk halaman yang akan diperiksa. Agar itu berfungsi, Anda membutuhkan halaman web untuk diunggah ke web server. Dengan opsi kedua, validasi dengan mengunggah file, pengguna memilih file di komputer lokalnya. Dengan opsi ketiga, validasi dengan input langsung, pengguna menyalin kode HTML langsung ke kotak teks besar. Misalnya, Anda akan menggunakan opsi kedua, validasi dengan mengunggah file, karena merupakan lebih bagus untuk menguji file di situs secara lokal sebelum mengunggahnya. Untuk berlatih dengan alat lain yang berdasar HTML, buka editor teks biasa atau IDE favorit Anda dan salin teks dari 16:10 ke dalamnya. Itu adalah pesan kesalahan yang dihasilkan oleh layanan validasi untuk fitur cek titik HTML. Baris 20:7, akhir file terlihat sangat mengharapkan teks atau teks akhir. Garis HTML. Baris 5:9, judul elemen tidak tertutup. Judul KC baca titel. Sayangnya, kesalahan bisa salah. Dan itu adalah kasus yang pertama dari 2% kesalahan. Itu mengeluh tentang melihat akhir file ketika mengharapkan teks akhir. Halaman web seharusnya menampilkan paragraf terlebih dahulu dan kemudian wadah lagi. Melakukan itu,
Anda menggunakan tag awal dan akhir untuk pada P, dan kemudian tag awal dan akhir untuk pada div. Untuk melakukan itu, Anda menggunakan tag awal dan akhir untuk itu pada P, dan kemudian tag awal dan akhir untuk pada div. Sayangnya pada P dan div gambar 1.10 tetap ini. Secara khusus, tag akhir P muncul setelah tag awal div. Itu mencegah layanan validasi HTML dengan melihat tag akhir P yang menjelaskan pesan kesalahan mengharapkan tag akhir. Pesan kesalahan kedua, tidak tertutup, lebih mudah untuk dipecahkan. Dan menjudul adalah wadah, karena itu diperlukan tag awal dan tag akhir. Sayangnya halaman web menggunakan titel untuk tag akhir, bukan garis miring titel dengan garis miring. Maka editor teks atau ide Anda dan memiliki dua kesalahan ini cek titik HTML, kemudian jangan kembali layanan validasi HTML, dan praktikal pada kesalahan tersebut hilang. 1.15 studi kasus dan tenaga listrik. Prosedur studi kasus yang sedang berlangsung. Bagian ini memulai contoh berdasarkan dari konstruksi berulang situs web. Situs web ini temanya adalah microgrid. Tenaga listrik yang diusulkan untuk inti kota kecil tertentu Lawrence, Kansas. Microgrid adalah versi kecil dari jaringan tenaga listrik besar. Dalam operasi normal, ini memberikan layanan kelistrikan yang berharga bagi pengguna lokal dan dunia luar. Jika terputus dari dunia luar, ia menggunakan tenaga surya yang dihasilkan secara lokal dan yang lebih yang disimpan sebelumnya untuk terus menyediakan layanan listrik seperti penting bagi pengguna lokal. Studi kasus yang sedang berlangsung ini menghasilkan 10 halaman web berbeda sejarah tenaga listrik, tenaga air Lawrence, deskripsi area kemungkinan microgrid seperti propertikas, energi lokal, pengerjaan, kolektor layanan tenaga listrik, kooperatif pusat kota, dan bayangan matahari. Sebagian besar masing-masing halaman web ini dikembangkan sepenuhnya dalam bagian studi kasus di akhir satu bab saja. Namun beberapa kasus halaman web ditingkatkan secara interaktif selama 2 atau lebih bab. Salah halaman web dengan klik power, story, dan Lawrence hydropower dikembangkan secara terpisah masing-masing di akhir bab 1 dan 2. Dan kemudian ditingkatkan bersama di akhir bab 3, jika halaman web deskripsi area dikembangkan di akhir bab 3. Bab 3 disempurnakan di akhir bab 7, dan disempurnakan lagi di akhir bab 9. Halaman web terpilih. Halaman web sejarah tenaga listrik menyajikan deskripsi teks singkat tentang sejarah tenaga listrik. Diikuti dengan standar poin-poin dari 5 peristiwa penting. Ini menggambarkan halaman HTML berikut: HTML, head, meta, titel, body, H2, HR, P, div, dan BR. Jadi dalam satu contoh, ini memberikan ulasan sederhana tentang sebagian besar halaman HTML yang diperkenalkan di bab ini. Gambar 1.11 bukti kode sumber untuk halaman web ini. Sayangnya, fleksibilitas ini memiliki resiko untuk memahami resikonya. Kita bahwa di paragraf teks terakhir, gambar 1.11, di akhir baris ketiga ada sejumlah besar spasi. Untuk membuat kode sumber HTML, Anda lebih luas. Anda mungkin tergoda untuk mengisi beberapa ruang kosong ini dengan memberi tanda hubung pada kata neighborhoods. Melakukan hal itu akan menciptakan lebih banyak ruang putih di akhir baris keempat. Dan untuk mengisi sebagian ruang kosong ini, Anda mungkin tergoda untuk menggunakan tanda hubung pada kata distribusi. Perubahan ini membuat paragraf teks terakhir pada gambar 1.11 kode sumber HTML terlihat seperti ini. P, daya DC, kontrol komputer dan internet membantu jaringan listrik menerima sumber daya terbarukan variabel seperti angin dan matahari. Dan mereka meningkatkan sistem distribusi listrik di kampus, di lingkungan, dan di gedung-gedung dengan pembangkit dan penyimpanan energi lokal. Sistem distribusi berkembang menjadi grid mikro yang tangguh.
garis jaring tag. Kemudian jendela browser yang lebarnya seperti gambar 4.12 akan menampilkan paragraf teks terakhir yang dimodifikasi seperti ini. Dari DC kontrol, komputer dan internet membantu jaringan listrik menerima sumber daya terbarukan yang bervariasi seperti angin dan matahari. Dan mereka meningkatkan sistem distribusi listrik di kampus, di lingkungan sekitar, dan di gedung-gedung. Dengan pembangkitan dan penyimpanan energi lokal, sistem distribusi berkembang menjadi microgrids yang kuat. Lihatlah dua baris terakhir dari paragraf sebelumnya. Perhatikan bahwa meskipun kata neighborhoods dan distribution tidak lagi terpisah antara dua baris, kita masih mengandung tanda hubung. Lebih buruk lagi adalah setelah tanda hubung, setiap kata bersih karakter spasi internal yang diganti oleh browser untuk karakter baris baru di atas setiap baris kode sumber HTML. Karena browser selalu mengganti karakter baris baru dengan karakter spasi dalam kode sumber HTML, Anda tidak boleh berusaha melakukan kata atau istilah dengan tanda penghubung alami di akhir baris teks selanjutnya. Terima kasih.